Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Bauti dengan NIM 05126432, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video ini saya akan menjelaskan serta memperlihatkan tugas 3 dari mata kuliah Struktur Data. Oke, yang pertama kita ke soalnya dulu. Baik, di sini soalnya ada dua, yaitu yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan array dengan 8 not yang mewakili A1 sampai A8. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1 sampai A8. Lakukan pencarian angka, jelaskan tahap demi tahap. Oke. Jadi ini adalah soal dari mata kuliah struktur data tersebut. Ada dua nomor, ini yang pertama dan ini yang kedua. Baik, kita langsung saja ke Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi NetBeans. Dan di aplikasi NetBeans ini saya sudah membuat file yang berbeda, yaitu dfs example.java dan bfs example.java. Baik, di file yang berbeda ini saya akan jelaskan terlebih dahulu dfs example.java. Baik, gambaran umum dari DFS adalah algoritma pencarian pada graf yang bekerja dengan cara menjelajah sedalam mungkin terlebih dahulu. Untuk implementasinya, program ini menggunakan struktur data stack. Cara kerja DFS di program, setiap iterasi program menampilkan kondisi stack, kemudian node paling atas atau top di pop. Node tersebut dikunjungi dan dicek nilainya. Jika nilainya sama dengan target, program menampilkan found. Jika belum sama, semua tetangga node ditambahkan ke stack. Namun sebelum dimasukkan, tetangga dibalik urutannya atau reverse supaya urutan traversal terapi dan dari kiri ke kanan sesuai adjacency list awal. Baik, di sini ada struktur graf yang dibaca oleh DFS, yaitu A1 sama dengan 10, A2 23, A3 5, A4 17, A5 9, A6 30, A7 23 dan A8 42. Dan ini hubungan-hubungannya. Contoh hasil pencarian di DFS di program. Program memiliki 3 percobaan mencari nilai 23. DFS mulai dari A1 masuk ke A2, langsung menemukan nilai 23. A1 masuk ke A2, langsung menemukan nilai 23. Jika urutannya adjacency berbeda, DFS bisa saja masuk ke A3 dulu dan baru menemukan A7. Mencari nilai 30. DFS menjelajah ke A3 sampai A6 dan menemukan nilai 30. DFS mengikuti jalur terdalam yang tersedia. Mencari nilai 99. DFS menelusuri seluruh graf, tetapi karena nilai tidak ditemukan, maka program menampilkan not found. Oke. Di sini saya sudah membuat program DFS example. Dan ini sudah termasuk program-program. Dan ini ada angka yang saya buat sendiri. Oke, langsung saja kita ke run. Kita lihat hasilnya yang akan muncul seperti apa. Kita simpan dahulu, terus kita run file. Oke, baik. Di sini sudah muncul output DFS example atau run. DFS search for 23 starting at all. Step 1, stack visit A-file 10. Step 2, stack A2 A3 pop visit A2 file sama dengan 23. Found at A2. DFS search for 30 starting at all. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7. Found at A6. DFS search for 99 starting at all.
Ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, 9, 10, dan 11. Dan muncul terakhir not found. Sudah terlihat di sini di search for 23 yang muncul adalah found at A2, dan di search for 30 yang muncul adalah found at A6, dan di search for 99 yang muncul adalah not found, yang artinya nilai tidak ditemukan atau program menampilkan not found. Oke. Jadi itulah hasil run dari DFS example. Baik, langsung saja kita ke BFS example.java. Di sini di BFS example.java saya sudah membuat programnya sama seperti DFS. Baik. Gambaran umum dari BFS adalah algoritma pencarian pada graf yang bekerja dengan cara menjelajah berdasarkan level. Artinya node yang berada pada jarak paling dekat dari node awal akan dikunjungi lebih dahulu. Cara kerja BFS di program menampilkan isi wave dari depan ke belakang. Node paling depan di dua wave. Node tersebut dikunjungi dan dibandingkan dengan target. Jika nilainya sama, program menampilkan found. Jika belum sama, semua tetangga node ditambahkan ke wave jika belum pernah dikunjungi. Dan di BFS ini saya sudah membuat nilai atau angka. Jadi struktur graf yang ditelusuri BFS yaitu A1 10, A2 23, A3 5, A4 17, A5 9, A6 30, A7 23, dan A8 42. Baik, di hasil pencarian BFS di program mencari nilai 23, BFS mulai dari A1 sampai lalu A2 dan A3. Karena A2 memiliki nilai 23, BFS menemukan target lebih cepat dibanding DFS. Mencari nilai 30. Nilai 30 ada di A6, BFS A6, oke. BFS menjelajah level demi level. Level 1, A2, A3 sampai lanjut ke 6, A6 ditemukan. Mencari nilai 99. Karena tidak ada node yang memiliki nilai tersebut, BFS akan mengunjungi semua node di graf dan akhirnya menampilkan not found. Oke, kita coba run saja. Kita akan lihat hasil pencarian. Hasil pencarian dari nilai 23, 30, dan 99. Baik, ini hasil output BFS example. BFS search for 23, step 1, step 2, wave, dan found at A2. Dan BFS search for 30, step 1 wave, step 2 wave, seterusnya sampai step 6. Dan yang muncul found at A6. Dan BFS search for 99, step 1 sampai step 8, yang muncul yaitu not found, atau tidak ada node yang memiliki nilai tersebut. Baik, itulah hasil run dari BFS example. Kesimpulan dari DFS dan BFS. Kesimpulan DFS bekerja dengan cara masuk ke jalur terdalam terlebih dahulu. Stack menjadi struktur data utama. DFS cocok digunakan jika ingin mengeksplor graf yang dalam atau mencari jalur tertentu. Oke, itulah kesimpulan dari DFS example. Dan kesimpulan BFS yaitu BFS cocok digunakan jika ingin menggunakan elemen yang paling dekat dari mulai awal, menggunakan wave dan teknik penandaan visited saat end wave, lebih teratur dan sistematis dibanding DFS karena berdasarkan level. Baik, itulah hasil kesimpulan dari BFS. Baik, itulah hasil dari penjelasan serta penglihatan saya terhadap tugas mata kuliah struktur data. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Sekian, terima kasih. Dadah.